Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gue Glenn P. Abu Hamedov di Road Dedi 36. Teman-teman, kali ini gue sendirian, gue nggak bersama Om Kamal. Tapi nggak apa-apa. Jadi hari ini gue mau bikin konten sedikit edukasi mengenai Corolla Twin Cam AE92 SE yang punya gue SE Limited 1600 cc dengan pembakaran karburator. Jadi teman-teman, setelah sebelumnya gue pernah sama Om Kamal mengupas Toyota Corolla AE92 atau biasa kita sebut Corolla Twin Cam. Itu ada 3 varian mesin ya, ada yang 1300, 1600 karburator, dan 1600 GTI yang pakai injektor. Nah jadi kali ini gue mau sedikit namanya review edukasi dari sepanjang gue make mobil ini ya, kurang lebih sekitar 6 atau 7 bulan gitu teman-teman. Jadi gue akan sharing sedikit pengalaman mengenai mobil ini. Jadi ini adalah Corolla AE92 yang tipe SE Limited 1600 cc dengan pembakaran karburator. Mobil ini tahun 1991, transmisinya manual. Jadi teman-teman, mobil ini perawatannya enak banget, cocok banget buat dipakai harian, buat mobilitas teman-teman untuk keliling-keliling, untuk jarak jauh pun mobil ini kuat banget. Kita tahu Toyota itu durabilitasnya luar biasa ya untuk ukuran Motuba di usianya yang udah kurang lebih 32 tahun. Jadi di sini gue membuat konten ini karena gue rencananya mau ngejual mobil ini. Jadi sekaligus gue mau memasarkan, gue mau menawarkan kepada teman-teman, barangkali ada teman-teman yang berminat untuk meneruskan merawat Corolla gue ini. Insya Allah mobil ini rawatan, gue selalu ngerawat di bengkel Kafka, dipegang langsung oleh Om Kamal dan kru-kru dari bengkel Kafka. Jadi teman-teman, mobil ini bener-bener tidak nyusahin sama sekali, spare partnya banyak, durabilitasnya kuat, bensinnya irit, dan tidak terlalu pilih-pilih oli ya. Dia kan nggak kayak mobil sekarang yang kadang-kadang gue juga suka ada pertanyaan gitu masuk ke DM gue, bang, mobil gue ini olinya yang cocok apa ya, mobil gue ini olinya cocok apa ya. Jadi masih banyak teman-teman kita yang dipusingkan dengan pilihan oli gitu ya, dengan pemilihan oli itu masih dipusingkan. Ini nggak perlu pusing-pusing, yang penting gue dari Om Kamal disarankan untuk memakai SAE-nya 1040 gitu. Dan untuk kekuatan olinya pun Om Kamal kan selalu menyarankan kita ganti oli itu paling tidak setiap 5.000 kilo ya. Ini pun juga berlaku 5.000 kilo amannya. Tapi ketika dalam 5.000 kilo itu kita tidak mencapai dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, bagaimana? Jadi Om Kamal menyarankan 5.000 kilo atau 6 bulan gitu ya. Tapi 5.000 kilo atau 6 bulan itu adalah untuk mobil-mobil baru. Kalau mau Tuba seperti ini yang tidak manja, Om Kamal sarankan 1 tahun aja juga nggak apa-apa, asal belum sampai 5.000 kilo ya. Jadi 1 tahun nggak apa-apa diganti. Memang kalau gue pikir analoginya begini teman-teman, Motuba itu asik banget buat dipelihara karena analoginya seperti ini. Ibaratnya orang tua dan anak muda. Orang tua itu sukanya kopi hitam pahit, tapi anak muda nggak suka dengan itu. Anak muda sukanya dengan kopi kekinian. Nah, orang tua lokasi kopi kekinian apa nggak gumoh tuh. Bahkan nggak semua sih, tapi kan ada beberapa yang gumoh. Jadi artinya analoginya, mobil ini nggak ribet ya, enak, perawatannya asik banget. Gue jujur pernah pegang mobil, pertama kali gue pegang Yaris tahun 2008 ya, Yaris Bakpao. Lalu gue pernah pegang Mercy W202 tahun 97 yang C200. Terus gue pernah megang Accord Maestro tahun 91 Matic, dan 2 kali gue pegang Honda Odyssey RA8 yang mesinnya V6 3000 cc dan RA6 yang mesinnya 2300 cc inline 4. Dan terakhir gue pegang ini. Dari sekian mobil yang sudah gue pegang, itu dari sisi perawatan gue paling nyaman megang ini karena dia bener-bener nggak manja teman-teman. Beneran gue bener-bener nggak manja. Gue jujur di mobil sebelumnya ada aja keluhannya, ada keluhan entah perintilannya AC, kaki-kaki, atau masalah pengapian dan sebagainya. Ini alhamdulillah gue nggak pernah ada masalah gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau meneruskan, insya Allah ini tinggal pakai, ini rawatan. Gue nggak sekedar ngebacot di sini ya teman-teman ya. Gue sebenarnya nggak mau terlalu banyak ngomong karena takutnya nanti jadi gimmick yang akhirnya gue ngelantur kemana-mana dan gue ngebohong soal mobil ini. Jadi gue mau bicara sejujur-jujurnya. Selama sekitar 6 atau 7 bulan gue pakai mobil ini, jadi waktu pertama kali gue beli,
Gue langsung ke bengkel Kafka, melakukan servis tune up, dan gue ngeganti pompa power steering, karena waktu gue beli power steeringnya nggak enak. Jadi kalau misalnya lo mau mundur, kondisi mobilnya nggak bergerak, itu power steeringnya berat dan agak bunyi gitu. Jadi gue sudah ganti power steeringnya, pompanya di bengkel Kafka, dan gue sudah servis AC-nya. Kalau untuk AC mobil ini teman-teman nggak usah ragu, insya Allah AC-nya dingin dan sehat, tidak ada bocor di kompresornya. Jadi yang penting itu teman-teman, kadang-kadang kita kalau lihat mobil, mau lihat mobil second gitu ya, banyak banget penjualnya yang mengatakan AC-nya dingin pak, AC-nya dingin pak. Saran dari gue teman-teman, coba teman-teman buka kap mesinnya ya, gue contohin ya. Jadi gue akan mencontohkan sedikit tips aja sih sebenarnya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu ngecek mobil, umpama ngecek di dalam, oke, AC-nya dingin, tapi ada satu hal penting yang harus teman-teman ingat. Teman-teman pegang sini pipa evaporasi yang kayak gini nih teman-teman. Ini pipa yang nyambung dari kompresor AC, dia masuk ke evaporatornya. Nah ini teman-teman pegang, ini nggak usah takut, teman-teman pegang aja. Kalau memang AC-nya sehat, ini dingin banget. Dan ingat, ini nggak boleh beku ya teman-teman ya. Ini nggak boleh beku gitu. Ada yang ini sudah jadi es, berarti ada mampet di evaporatornya. Ini tidak boleh beku gitu ya. Jadi ini kalau ini itu teman-teman pegang, walaupun mesin sepanas apa, ini harus dingin. Seperti teman-teman pegang batu es gitu. Ini namanya pipa evaporasi atau pipa evaporator sih biasanya. Setiap mobil jalurnya lain-lain, tapi kurang lebih bentuknya sama seperti ini gitu teman-teman. Jadi saranku itu, kalau misalnya teman-teman pegang pipa evaporator yang tadi gue tunjuk itu, dia uh, panas gitu ya, atau tidak dingin ya, tidak seperti teman-teman pegang es batu, berarti ada yang bocor dengan kompresornya. Walaupun pada saat itu teman-teman nyobain mobilnya dingin, gue jamin nggak nyampe 1 atau 2 bulan pasti AC-nya udah nggak akan berasa, karena freonnya habis gitu. Jadi freon itu nggak boleh berkurang dia gitu. Freon tidak boleh berkurang. Jadi itu tips dari gue. Dan kalau mobil ini insya Allah gue bisa jamin AC-nya saat ini sehat banget, sehat banget. Bahkan gue kadang-kadang kalau gue pakai malam-malam itu gue suka kedinginan gitu, kadang gue kecilin atau bahkan gue matiin kadang-kadang gitu. Dan untuk perawatannya juga tidak ribet ya, balik lagi tadi, tidak ribet, tidak perlu bengkel khusus. Sebenarnya ini enak banget, terutama buat teman-teman yang baru mau punya mobil, yang mau first car. Nah ini kan kadang-kadang ada pertanyaan nih, bang, yang buat first car cocok apa, yang bersahabat? Kan intinya gini, kalau teman-teman yang baru mau belajar mobil itu pengennya mobil yang tidak menyusahkan, dan gue dan Om Kamal pun menyarankan hal seperti itu, yang jangan sampai menyusahkan dulu. Karena apa? Setiap mobil, setiap pabrikan itu punya karakter yang beda-beda, dia lain-lain cara perawatannya, dia lain-lain punya kelebihan, dan dia lain punya kelemahan. Untuk Toyota ini, yang gue akui dan Om Kamal pun mengakui adalah durabilitasnya yang luar biasa. Durabilitasnya tangguh, kaki-kakinya yang kuat gitu ya. Walaupun kekurangannya apa? Kalau dibandingkan dengan Honda, dia kurang nyaman, dia kurang fun to drive. Itu gue akuin. Gue nggak mau, wah pokoknya semua kenyamanan, semua kesempurnaan ada di Toyota. Nggak seperti itu ya. Jadi Toyota punya kelebihan di durabilitas, Toyota punya kelebihan di spare partnya yang murah, lalu kaki-kakinya yang kuat. Itu sih teman-teman. Kalau teman-teman mau pilih Honda, ya seperti konten sebelumnya gue bahas Honda Civic dan Honda Civic Grand dan Civic Genio, Om Kamal kan juga bilang bahwa kaki-kakinya dari Honda itu walaupun dia sedan, dia cukup ringkih gitu. Kalau ini insya Allah enggak gitu ya. Gue sih belum ada keluhan di kaki-kaki, padahal mobil ini ceper, jadi ketika gue dapet memang sudah ceper begini, tidak ada keluhan di kaki-kakinya. Jadi sejauh ini gue pakai sih masih alhamdulillah sih aman-aman aja. Lalu apa sih yang eh, apa namanya untuk first car yang cocok tuh, apa sih? Corolla Twin Cam ini ya, ini 1600 cc limited ini. Jadi ini masih mesinnya karburator. Kalau buat teman-teman yang baru mau punya mobil, disarankan itu untuk pakai yang karburator dulu, karena nggak banyak ina itunya gitu. Nanti kalau sudah 2 tahun 3 tahun teman-teman terbiasa megang mobil, misalnya mau ganti, boleh misalnya gue mau coba yang lebih di atas ini, gue mau coba belajar lagi untuk megang mobil injektor sih, ya itu terserah teman-teman. Tapi kalau misalnya dari gue pribadi, gue menyarankan pegang yang karburator dulu karena nggak banyak ribet.
Terus kalau misalnya di sana orang bilang, wah karburator boros, injeksi lebih irit. Sebenarnya itu tergantung siapa yang settingnya sih, gitu teman-teman. Siapa yang megang karburator dan bagaimana teman-teman merawat mobil itu. Gitu, kalau teman-teman nggak pernah rawat, oli nggak pernah ganti, nggak pernah tune up, nggak pernah membersihkan ruang bakar, ya wajar dia boros. Mau injektor pun dia pasti akan boros gitu teman-teman. Lalu untuk mobil gue ini, mungkin teman-teman nggak familiar dengan wajahnya ya. Jadi memang ini bukan wajah Corolla Twin Cam yang banyak beredar di Indonesia yang teman-teman biasa lihat. Tapi tenang aja, ini original punya Corolla AE92 atau Corolla Twin Cam. Ini original teman-teman. Ini barang original yang memang asli dari mobil. Lalu ini kok ada yang seperti ini? Ya, jadi ini adalah set mulai dari corner lamp, headlight, grill, lalu headlight dan corner lamp sebelah sini. Ini punya Corolla AE92 yang wagon, yang versi wagonnya. Nah, versi wagon itu setahu gue adanya di Amerika, di USA. Makanya ini disebut USDM atau United States Domestic Market. Jadi bukan JDM, tapi USDM. Ini jadi apa namanya? Set grillnya ini gue pakai asli teman-teman. Walaupun sekarang udah banyak yang apa namanya? Membuat replikanya ya, tapi ini asli. Ini mereknya Koito, sorry. Mereknya Koito itu yang dipakai di original Toyota mobil-mobil Motoba tahun-tahun 90-an. Ya, ini asli Koito. Dan kalau teman-teman nggak percaya boleh lihat di marketplace, ketik aja wagon face Corolla AE92 tuh. Keywordnya wagon face Corolla AE92. Teman-teman lihat sendiri harganya berapa. Itu kisaran 7-8 juta setengah kalau nggak salah, gue lihat nanti. Coba gue tampilin ya, kalau bisa nanti gue tampilin, gue spill harganya dari marketplace itu. Gitu ya. Jadi ini sudah gue ganti, ini original, tidak ada masalah. Penerangannya pun alhamdulillah oke. Mobil ini kuat, gue pakai setiap minggu ke Bogor ke tempat Om Kamal, dan gue pakai ke Bekasi, kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali itu gue pakai ke Bekasi. Lalu ada satu kekurangan di mobil gue yang kelihatan banget di bodinya, yaitu adalah ini teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ini side skirtnya sebelah kiri bawah ini hancur. Ini karena ditabrak sama pemotor alay, sehingga menyebabkan ini rusak, pecah, dan bempernya agak renggang ya. Tangan gue aja bisa masuk tuh. Ini bempernya agak renggang. Ini sebenarnya bisa di body repair gitu ya teman-teman, tapi tenang aja, nanti gue akan bantu untuk perbaikannya gitu. Jadi intinya sih mobil ini enak banget, rawatan dari sisi mesin, kaki-kaki, AC, semua insya Allah siap pakai. Insya Allah siap pakai. Gue nggak mau bilang mobil gue nggak ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Salah satunya ada bodi yang harus di repair itu. Gue yakin banget, mungkin belum ketemu sekarang, tapi gue nggak tahu, tapi kedepannya kemungkinan kalau namanya kekurangan ada aja gitu. Karena gue sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, gue ke tempat Om Kamal aja, di jalan tiba-tiba mobil gue overheat. Untung udah mau nyampe bengkel, overheat. Ya ternyata setelah dicek di bengkel, air radiator gue nggak ada. Ya itu yang gue pernah bikin kontennya, ternyata selang radiatornya ada yang robek. Itu kemakan usia. Jadi mau mobil tua seperti ini rawan dengan part-part yang sudah termakan usia gitu teman-teman. Tapi sejauh ini masih enak banget, masih wajar banget dipakainya, masih enak gitu ya. Lalu kita ke bagian buritannya ya teman-teman ya. Oh, bagian pelek dulu deh. Jadi di sini pelek gue pakai SSR Type C ring 15 nih teman-teman. Ini fittingnya ya, kalau teman-teman lihat pas banget. Ini gue pernah nyoba bawa anak istri, gue pakai mobil ini buat keluarga, alhamdulillah nggak gasrok teman-teman. Alhamdulillah ini tidak serot ya. Jadi ini fitmentnya bagus banget, pas. Lalu di bagian belakangnya ini. Nah kalau untuk lampu ini kalau nggak salah pakai dia yang punyanya South Africa Domestic Market atau SADM. Ya jadi dimana South Africa Domestic Market atau SADM itu dia memiliki lampu dan garnish yang lebih lebar teman-teman. Jadi kalau twin cam yang beredar di Indonesia biasanya kan garnishnya ini ada mika lampu lagi ya. Jadi dia bisa sampai sini, dimana untuk plat nomor ininya dia lebih kecil. Karena pada tahun 91 ya, kan twin cam ini keluar dari tahun 88 sampai 91. Di tahun-tahun segitu regulasi pemerintah kita
plat nomor mobil itu kecil gitu. Nah, kecil. Jadi kalau ini masih pakai garnish yang lama, sedangkan yang sekarang kan baru nih, yang mulai tahun 2000 ke atas ya. Itu kan udah baru, besar dia. Kalau dia masih pakai garnish yang lama, ini mentok. Yang ada gue banyak banget ngeliat itu dilipat-lipat tuh, sininya ditekuk-tekuk lah segala macam, akhirnya tidak terbaca. Tapi dengan garnish ini alhamdulillah bisa tuh, bahkan lebih tuh, masih ada space-nya. Ini ori nggak? Ori teman-teman, ini ori ya. Kalau misalnya bisa dilihat nih, ori ini gue pernah ada tulisannya Koito juga deh kalau nggak salah gitu. Nah ini nih, ini logo-logo Koito nih gitu teman-teman. Lalu gue juga udah kasih lips sorry, gue udah kasih ini ducktail pemanis aja sih. Ini juga kayaknya dari fiber ya, karena waktu beli juga udah seperti ini ya, kurang lebih inilah penampilan luarnya gitu. Lalu kalau untuk dalam juga nggak banyak perubahan teman-teman, bisa dilihat gue masih pakai sarung jok yang asli, cuman hanya setirnya aja sih yang diganti, karena waktu gue beli juga emang udah nggak ada setirnya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat itu masih asli. Lalu audionya sudah pakai yang double din, cuman emang kurang bagus aja sih audio double dinnya, karena kacanya sudah mulai, layarnya sudah mulai kena panas ya gitu. Tapi kalau untuk menghasilkan suara yang bagus sih masih oke gitu. Ini juga sarung joknya nggak ada bungkusan-bungkusan ya teman-teman ya, masih asli semua. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini masih asli semuanya. Tidak ada apa namanya, perubahan-perubahan saat untuk eksterior, untuk interior, sorry. Untuk interior tidak ada perubahan, masih asli, masih bagus. Dan yang paling gue senang dari mobil ini sebenarnya teman-teman, dashboardnya tidak ada pecah. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, dashboardnya tidak ada pecah. Ya kita bisa lihat tuh, dashboardnya rapih, insya Allah rapi, tidak ada pecah. Gitu teman-teman. Oke, jadi untuk kelemahannya lalu apa? Elektrikalnya power window-nya yang sebelah kiri depan agak seret. Ya itu karena dinamonya aja lah udah kemakan usia ya, jadi harus di servis dinamonya aja sih. Lalu untuk electrical mirror yang sebelah kanan malah yang nggak aktif gitu. Gue juga nggak tahu, gue juga belum periksa, karena ya gue pikir wajar ya kalau mobil-mobil tahun segitu ya elektrikalnya udah ada yang lemah atau segala macam, itu wajar banget gitu. Jadi overall mobil ini insya Allah siap pakai, paling kelemahan-kelemahan perintilan yang masih wajar. Mobil sudah 32 tahun. Untuk pajak ini panjang teman-teman, pajaknya panjang, gue bayar pajak. Pajaknya juga murah, nggak mahal, cuman sekitar 800 ribuan kalau nggak salah ya, apa berapa gitu, pokoknya nggak nyampe 1 juta deh gitu. Pajaknya panjang. Ini atas nama gue sendiri, mobil ini gue pakai, dan rencananya gue melepas. Kenapa gue melepas? Karena anak gue mulai gede, dan mobil ini sempit kalau buat gue. Menurut gue ini sempit, dengan postur gue yang besar, ya bisa dikatakan obesitas, ini sempit gitu. Dan anak gue tuh orang aktif banget gitu, anak gue masih kecil-kecil, aktif, jadi ini sempit. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan mungkin, wah kalau mau dijual mau ganti apa nih? Ya gue tetap akan cari Motuba juga, entah apakah gue ngambil Kijang Grand, Kijang kotak, super, gue nggak tahu. Tapi arah gue tetap ke Motuba gitu kan. Atau mungkin gue ngambil sedan yang agak gede, misalnya Corona Absolute atau Accord Cielo. Nanti kan kalau ini bisa laku, gue bisa ngambil mobil itu, gue bisa review lagi, gue bisa bareng Om Kamal. Karena ketika nanti gue ngambil mobil yang baru lagi, gue rencananya mau bangun itu dengan Om Kamal gitu, mau gue bangun di bengkelnya Om Kamal. Untuk harga teman-teman, mobil ini memang gue jual di atas pasaran. Jujur aja gue jual dari pasaran. Kalau teman-teman suka lihat marketplace twin cam, mungkin twin cam yang SE Limited 1600 ya, yang karburator, bukan yang GTI ya. Kalau GTI sih harganya udah, ini masih di bawah GTI lah harganya. Kalau GTI itu harganya udah mendekati 100. Ini masih di bawah 100 jauh lah gitu ya. Jadi untuk twin cam ini gue jual di angka, oke gue spill dulu deh ininya. Pasarannya kan
Kalau teman-teman lihat marketplace mungkin pasarannya sekitar berapa sih, 35 gitu ya, ada yang 1.300-nya, mungkin ada yang jual di bawah 30, bahkan ada yang jual di angka 22 juta. Gue pernah lihat tuh ada yang jual 22 juta. Gue kadang-kadang sedih gitu kan, ini mobil enak sebenarnya, kenapa harus sejatuh itu harganya gitu ya. Sorry. Jadi ada yang memang harganya mungkin 35 atau 40 juta tuh udah bagus gitu ya. Gue jual jujur aja di angka 5 XXXXX gitu. Jadi di kepala 5 gue jual gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik mau tahu lebih jauh lagi soal mobil ini, hubungin gue aja di nomor WA ini nih, di nomor WA ini atau di Instagram gue, DM aja. Nomor WA ini dan Instagram yang ini itu gue yang operasiin, bukan orang lain. Jadi memang langsung sama gue gitu teman-teman. Oke, jadi kenapa mahal? Ya karena tadi yang udah gue jelaskan tadi ya, ini sudah pakai wagon face. Teman-teman bisa lihat harganya sekitar 8 jutaan. Kalau umpama teman-teman beli yang 35 juta atau yang 40 juta, teman-teman tambahin wagon face aja udah berapa. Dan rata-rata twin cam itu banyak yang jual. Gue nggak bilang semua twin cam, tapi banyak yang jual dalam kondisi pajaknya mati. Banyak banget, banyak dan umum. Gue nggak bilang wah semua twin cam yang dijual di marketplace pajaknya mati, enggak, gue nggak bilang seperti itu, tapi banyak yang pajaknya mati, bahkan ada yang lama-lama pajaknya gitu ya. Terus ya pokoknya mobil ini gue jual di angka 5XXXXX. Nanti hubungin aja ke gue, nego, masih nego gitu ya, tapi emang gue negonya nggak banyak-banyak, gue tetap senego-negonya masih di kepala 5 gitu teman-teman. Tapi kalau ada teman-teman yang mau membayar dengan harga yang gue buka ya, tidak nawar lagi, artinya gue akan terapin semuanya. Mulai dari ini gue rapiin, yang tadi pecah ini ya, ini akan gue rapiin semua ya. Jadi nanti teman-teman terima beres, ini akan gue rapiin gitu kan. Lalu gue kasih bonus service tune up di bengkel Kafka plus oli. Plus oli nanti gue gantiin, dan akan ada bonus-bonus lainnya. Gue pokoknya nggak medit. Gue nih sebagai apa ya namanya, apresiasi gue ke teman-teman yang gue berharap mobil ini seterusnya jatuh ke selanjutnya jatuh ke tangan orang yang memang mau melanjutkan, mau merawat gitu. Karena gimana sih kalau misalnya gue sebagai pecinta motoba tiba-tiba ngeliat mobil ini di jalan udah kondisinya udah mengenaskan, ya pasti ada lah rasa-rasa sedih, itu pasti ada banget gitu ya. Oke teman-teman, jadi mobil ini untuk first car oke banget, sangat oke, sangat layak. Untuk daily juga enak, nggak nyusahin. Kalau konsumsi bahan bakar ya dibilang irit atau enggaknya tuh relatif ya, tapi gue pakai ini kalau untuk pergi-pergi dalam kota, kondisi AC-nya on full ya, AC-nya on, itu di 19 110 deh. Nah itu menurut teman-teman gimana tuh, boros apa irit gitu? Kalau luar kota ya bisa sih dapat 113 atau 12 atau 13 lah. Jadi itu balik lagi nanti ke teman-teman bagaimana persepsinya ini boros atau irit. Oke, gue rasa sekian aja. Gue nggak mau terlalu panjang lebar. Seperti yang tadi gue bilang di awal, gue takut menjadi gimmick yang nantinya akan ngelantur kemana-mana dan akhirnya gue mendongeng soal mobil ini. Jadi ini sudah gue sampaikan sebagaimana faktanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik dengan mobil ini, nanti bisa hubungan sama gue di nomor WA atau di IG gue gitu kan. Lokasi mobil ini gue tinggal di daerah Jakarta Barat. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngelihat unit, gue kadang-kadang di Bekasi, gue kadang-kadang ke Bekasi. Kayak ini contohnya, gue sekarang lagi di Bekasi, gue kebetulan lagi momen liburan, gue ke rumah mertua gitu kan, gue lagi di Bekasi. Kemungkinan sampai awal tahun gue ada di sini, tapi dalam minggu-minggu ini gue akan ke tempat Om Kamal lagi untuk konten. Nah gue saranin kalau ada yang tertarik teman-teman yang di Jabodetabek, boleh nih kita ketemuan di tempat Om Kamal, biar sekalian apa yang teman-teman mau gitu kan bisa langsung di drop. Karena kenapa gue bilang di tempat Om Kamal, karena tadi itu gue sudah niat kalau ada teman-teman yang tidak nawar sudah cocok dengan harga yang gue kasih, sebagai bentuk apresiasi gue kasih ini tune up gratis dan oli gratis, juga ngebenerin body-body yang rusak itu ya. Pokoknya nanti kalau ada perintilan-perintilan yang agak kurang bener, bisa di sedikit-sedikit bisa dibenahinnya. Tapi
Ya itu aja sih teman-teman ya, yang gue sampaikan. Kayaknya eh, kayaknya itu aja yang gue sampaikan. Gue nggak mau panjang lebar lagi. Gue rasa cukup. Kalau misalnya ada teman-teman yang memang tertarik dengan mobil ini, bisa hubungin gue tadi ya ke WA atau DM Instagram. Oke teman-teman, sampai sini dulu konten ini. Gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Gue terima kasih yang sudah subscribe channel gue. Gue banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Dan ya, tolong di share, di like, di komen gitu kan, di share. Mungkin ada teman-teman lain yang setelah sekian lama belum pernah ketemu dengan Om Kamal. Ya, di Road Dedi 36 ini Om Kamal adalah narasumber eksklusif gua gitu. Jadi untuk urusan teknis gua akan dengan Om Kamal gitu ya. Gua akan ngobrol-ngobrol dengan Om Kamal. Oke teman-teman, berhubung udah menjelang asar ini, jadi gue rasa cukup sekian. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Gue mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata gue atau penyampaian gue yang kurang enak didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.